Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada pemirsa Indosiar di mana saja dan ibu-ibu yang berada di studio, kita berjumpa lagi dalam program Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Seperti biasa, Pak Ustadz akan membawakan kisah-kisah. Kisah-kisah ini kisah-kisah kejadian nyata yang diambil dari dalam negeri, luar negeri, maupun luar angkasa. Luar angkasa kapan kisah luar angkasa? Ya, mungkin cerita Neil Armstrong masuk Islam. Bisa saja kan. Sekarang orangnya telah tiada. Oh begitu. Iya, Pak Ustadz boleh bahagia. Saya yang lagi nggak bahagia. Kenapa? Ibu saya maksa terus, saya suruh kawin. Loh, Ame cewek soleha, tahu sendiri sih soleha. kenapa? Ini jualan bayam di pasar. Itu namanya. Mungkin namanya kali. Maksud namanya ibu saya? soleha. Mungkin dicari sama imra'atun soleha. Ingat loh, bahwa ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atu soleha. Dunia ini perhiasan dan sebagus-bagusnya perhiasan dunia itu adalah wanita soleha. Ibu ente benar. Wah, tapi kan mendingan kawin sama supermodel. Bahenol, montok, ancemon. Udah pasti itu. Lah, orang soleha juga belum tentu nggak cantik. Lihat nih ibu-ibu dari majelis taklim mana bu? Tuh, Ih, dari mana coba? Alfa Indah, Joglo, dari Cilengsi itu terus. Ya. Kok Cileng Di sih? Joglo, sono. Oh, Jonggol ya bu? Jonggol. Oleh lagi. Tahuan ibu-ibu ya bu ya. Ya tahu Baik. orang ibu rumahnya benar-benar di sono. Jadi lihat ibu-ibu yang solehah ini, yang kalau udah sujud nggak bangun-bangun. Pules itu mah. Ya, tapi kelihatan penampilannya juga. Ya, karena kan yang namanya cantik tuh relatif, ya kan? Dan yang paling luar biasa itu kalau kecantikan lahir dari dalam, ya kan? Apa yang disebut dengan inner beauty. Nggak perlu Ya, pakai Bu? bedak tuh ya. Kalau inner beauty. Beda antara inner beauty dengan inner pelayan seksi. Inem itu. Oh, inem ya. Jangan Inner cari beauty. yang begitu, ya kan? Syukuri. Ya, orang tua nyariin yang bagus. Ya, udah lihat aja karena Nabi punya tuntunan gitu. Ya, suruh lihat. Ya, kalau memang kita ya srek, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Nah, itu mau pergi. Itu mah doa mau pergi. Ya, bukan gitu. Ayatnya memang begitu. Faida azamta, kalau kamu sudah berazam, tahu azam, Bu? Nah, yang kecil pemain sinetron ibu. Lain lagi ya kan. Iya. Ibu-ibu kalau sinetron apal semua. Mau nama siapa kayak Bu ya. Jangan sampai salah sebut ya kan. Tapi ibu-ibu walaupun nonton sinetron tetap tangannya megang tasbih ya Bu ya. Muter astagfirullah tuh anak gitu kan. Gitu kan gitu. Tetap gitu kan. Nah, sebenarnya itu kriteria kalau ibu ngasih calon yang soleha, ya kan? Apalagi dia hafal Quran, ya, ngerti al-ulum al-islamiyah, ngerti ilmu-ilmu keislaman. Jangan sampai dia nggak bersihin najis saja, jangan-jangan nggak bisa kali. Kalau dia nggak soleha, asal jangan supermodel, bahenol katanya kan. Nah, kalau bersihin najis mau nggak perlu soleha. Cleaning service juga bisa. Emang ente mau kawin sama cleaning service gitu kan? Ngapain, Kagak, ya kan? Nah, dia ngerti bagaimana cara ngatur rumah tangga. Ini kita mau sampein kisah aja kalau gitu. Kisahnya judulnya Bu. Halo? Masih hidup? Dunia nomor 2. Kata ibu-ibu yang nomor 1 cuman kecap. Karena kecap di mana-mana nomor 1 aja ya. Nggak ada kecap yang aku nomor 2 gitu kan. Nah, saya mau bacain ayat. Ada firman Allah, kita akan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 221. Oh, 255 ya, kelewatan ya kan. Jadi di sini ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن Allah. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم Allah. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا Allah. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم Allah. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه Allah. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah. Sadaqallahul azim. Ya, Ibu dan pemirsa Hikayat Indosiar dimanapun Anda berada, baik yang di studio maupun ya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di Bali, ya, di Nusa Tenggara, ya, dan sekitarnya yang bisa mendapatkan. Di Arab juga ada ya, yang nonton tayangan kita ya Bu ya. Dia malam tuh bedanya 4 jam sama kita. Anak-anak ya jam 1-an mereka nonton juga acara kita ya. Di sini pesan dari ayat ini, jangan kamu menikahi wanita musyrik atau laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Di ayat awal, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun wanita itu budak. Tahu budak, Bu? Itu bedak. Budak nih ini zaman dulu ada perbudakannya Bu. Budak kita mungkin gak cantik orangnya, mungkin ya tidak bernilai lah kalau wanita bangsawan kan. Ya mungkin putri raja, ya darah biru. Ibu tahu nggak darah biru? Orang kalau kegencet pintu kan darahnya biru tuh. Ya. Atau ketiban martil gitu kan. Kalau nggak dijilat setan. Oh begitu. Emang kan suka jilat Emang setan. Emang pernah ente dijilat setan? Katanya gitu kalau kata orang dulu. Katanya mulu ya. Namanya juga katanya. Baik. Jadi walaupun mereka kelihatan nggak menarik penampilan fisiknya secara duniawi, tapi dia lebih baik daripada orang yang Masya Allah cantik. Bodinya aja. Masa begini-begini? Selulit perempuan apa hordeng? Ya Bu. Itu lebih bagus pilih budak. Begitu juga laki-laki. Jangan silau para wanita. Nih ibu-ibu yang belum nikah ada nggak? Oh semuanya belum. Ya kan? Semuanya belum. Ini kan ya ini Ya. lagi Baru lulus SMA tahun 42. Nih ibu-ibu nih lagi rajin-rajinnya bikin ini nih ya Bu ya. Apa girl band. Oh. Tadi lagi ganti kudungan aja begini. Ya Bu. Jadi lebih bagus ya daripada yang misalnya laki tampan. Tinggi 2,5 meter. Ketinggian. Ketinggian. Rambutnya ini, penampilan hidungnya sampai panjang banget gitu kan. Mungkin budak kayak Bilal, kulitnya hitam, hidungnya mungkin Megar. megar gitu kan. Jenis bunga hidung matahari. Afrika, tapi mereka lebih Allah cintai karena mereka mengajak ke surga, sementara yang begini kadang-kadang cuma Tidak ngajak ke mengajak neraka. surga, iya. Nauzubillah wal iyadu billahi min. Dan kita tidak ngajak kemana-mana. Ngajak kemana? Ya karena tetap di Hikayat. Dan juga kalau yang ingin melihat Twitternya bisa di @hikayatid. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Hikayat. Hikayat membawa manfaat.
Alhamdulillahirrabbilalamin kepada pemirsa Indosiar di mana saja dan ibu-ibu yang ada di studio, kita kembali lagi di Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi daripada memilih wanita bangsawan atau pria darah biru, lebih baik dengan budak yang taat. Iya. Soleh atau soleh. Asal ada darahnya. Maksudnya gimana? Ya kalau nggak ada darahnya mati. Betul kesimpulan Haji Komeng dari kisah atau dari ayat tadi. Kita belum masuk kisah nih Bu ya. Jadi nih kisah sekarang ini ada hubungannya dengan seorang tabi'in. Ibu tahu tabi'in itu adalah merupakan orang yang berjumpa dengan sahabat. Kita tahu sahabat itu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut khairul anam, manusia yang terbaik. Makanya para sahabat, Masya Allah, surganya juga punya posisi tersendiri. Ini tabi'in ini masih ketemu sama sama sahabat. Sahabat yang pernah berguru langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya mungkin ibu Tapi aja. tabi'in itu bertemu nggak dengan Rasul? Bisa tidak, ya. Bisa iya juga dong berarti. Bisa dia sejaman tapi dia tidak berjumpa dengan Rasul, dia berjumpanya dengan sahabat. Mungkin yang begitu. Maka dia kategorinya atau klasifikasinya adalah tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya, ibu aja nih kalau seandainya belajar misalnya di luar negeri ya, itu kan luar biasa tuh. Ya, punya kebanggaan sendiri. Ini adalah sosok manusia mulia yang berjumpa langsung dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Beliau dulu ya juga menikah dengan alasan wanita yang paling saleh, putri dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghafal hadis. Dia alasannya, kalau bapaknya aja begitu, anaknya juga pasti adalah orang yang menghafal hadis. Orang kalau hafal hadis pasti hafal Quran, Bu. Quran itu sudah jadi jaminan buat mereka. Ini hadisnya ada puluhan ribu, ya, dihafal oleh mereka. Nah, beliau nih Sa'id bin Musayyab, ya, seorang tabi'in ini punya putri cantik, salehah dan juga penghafal Quran. Dilamar oleh siapa? Al-Walid, ya, Ibn Abdul Malik, putra raja, Bu. Bagaimana nggak mulia putra raja, ya kan? Daripada putra petir, mendingan putra raja. Itu mah Gundala dong, ya kan? Ini dilamar oleh putra raja. Putra raja. Tapi subhanallah, dia tolak. Malah dia nikahkan dengan seorang bernama Abu Wada'ah. Siapa dia, Bu? Ya, dia nanya. Jadi beliau ini adalah muridnya beliau. Muridnya yang rajin ngikut pengajian. Satu hari dia nggak datang. 2 hari nggak datang. 3 hari muridnya ini nggak datang. Kata Sa'id bin Musayyab, mana si Abu Wada'ah? Oh, beliau nggak ada yang tahu beritanya. Satu hari dia datang, ditanya, kenapa istri saya sakit? Saya jadi ngurusin istri saya dulu. Saya nyuapin makanannya, saya siapin semuanya. Ini suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Sampai nggak hadir lagi dalam waktu yang lama. Ternyata begitu dia hadir ditanya, kamu kemana? Kata Sa'id ibn Musayyab rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Istri saya yang sakit itu kemudian meninggal dunia. Wahai Syekh, ya, innalillah. Kenapa kamu nggak kabarin saya? Saya kan akan datang takziah. Subhanallah. Ini guru yang punya level yang tinggi tapi dia tawadu, Bu. Ya, rendah hati mau ngunjungin kalau muridnya kasih tahu gitu ya. Kemudian apa, Bu? Kemudian si Abu Wada'ah itu ditanya, kamu udah siap-siap mau nikah nggak? Ya Allah, nikah sih mau gitu kan. Tapi siapa? Dengan siapa? Dan kondisi saya begini, miskin, saya nggak punya apa-apa, ya, nggak punya harta. Udah,
menikahlah dengan putriku. Waduh. Padahal semadinah udah tahu bahwa putrinya itu dilamar oleh raja untuk anaknya. Kok malah dinikahin sama saya? Seorang Abu Muaidah. Seorang yang penuntut ilmu, yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, Mbok. Ya? Duda, miskin, Ustadz. Terus? Nggak kaya. Ya miskin nggak kaya. Maka dong. dari itu saya jelasin lagi. Nah, makanya untuk lebih jelas jangan kemana-mana. Karena tetap di Hikayat. Juga yang ingin melihat materi-materi Hikayat bisa dilihat di Twitter @hikayatid. Tetap di Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Kembali ke kisah tadi. Ibu masih ingat nggak? Dan pemirsa di rumah masih ingat nggak? Bahwa putri dari Sa'id bin Musayyab yang tabi'in ini udah dipinang. Sudah dilamar oleh anak raja. Oleh rajanya sendiri. Ya, malah dinikahkan sama muridnya. Dengan pertimbangan ini murid bertanggung jawab, dia ngerti hukum, dia ngerti Islam, agamanya bagus, akhlaknya mulia. Saya merasa tenang kalau anak saya titipin sama dia. Karena anak itu adalah fitnah. Dia adalah amanah yang digantungkan di leherku katanya. Kata Sa'id bin Musayyab. Maka saya nggak akan mencarikan suami yang sembarangan. Harus cari yang solehnya seperti ini. Akhirnya hari itu juga dia datang pengajian. Langsung kamu saya nikahkan dengan putriku. Waduh, belum Ya kan? siap. Ya. Langsung disalami. Udah, kamu udah dinikahi. Dia nggak pakai, saya nggak punya mahar. Cuman pakai duit 2 dirham. Itu juga seketemunya dia nyari. Akhirnya disalami. Udah, kamu sah nikah. Akhirnya kemudian pulang. Di rumah dia bengong aja. Apa iya saya dinikahin sama putrinya seorang yang mulia, syekhnya dia, gurunya dia. Dia lagi bingung aja. Itu nggak lapor RT RW nikah begitu cepat. Ya, zaman dulu mana ada RT RW ya kan? Kan biasanya ngurusnya aja bisa seminggu. Kalau di kita kan. Iya. Soalnya main langsung nikahin aja. Iya, udah disalami sama orang tuanya jatuh akad. Udah dia lagi di rumah gelisah, Bu. Ini kayak orang pagi-pagi belum sarapan, lapar, gelisah gitu kan. Mau makan ayam masih hidup. Ya, Bu. Terus nggak lama pas dia lagi gelisah nih, Bu. Aduh, gimana ya? Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Prek, prek, prek. Masa kwek gitu. Akhirnya Ya kan pintunya udah mau rubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia tanya, siapa? Saya Sa'id. Wah, di Madinah udah nggak ada lagi dia orang yang namanya Sa'id kecuali beliau, Sa'id bin Musayyab. Gurunya dia atau syekhnya dia. Dia mulai berpikir, oh jangan-jangan guru saya ini berpikir kali. Nyesel juga nikahin dengan dia gitu kan. Maksudnya dia mau datang, nggak jadi deh dinikahin. Udah mau ngebatalin. Mau ngebatalin. Pikiran dia nih. Akhirnya begitu dibuka pintu. Sa'id. Set, kata beliau, kamu nih gimana sih? Ditungguin di rumah. Kok istri kamu nggak diambil, nggak dijemput ke rumah? Nih sekarang saya anterin istri kamu. Waduh. Subhanallah. Kaget dia, Bu. Dia langsung, dia baru mau buka puasa. Dengan sepotong roti, minyak zaitun, sama air putih. Itu makanan yang sangat sederhana. Ya, Bu. Akhirnya dia geser, takut kelihatan, malu. Si istrinya itu. Kok istrinya yang digeser? Makanannya gitu. Digeser. Akhirnya dia kikuk. Tahu kikuk nggak, Bu? Kikuk, Bu. Ah, itu merek Klakson sepatu. bajai. Kikuk, kikuk. Oh, ya, lagi kikuk. Saya pikir kikuk merek sepatu gitu. Jadi dia kikuk nih. Akhirnya si istrinya yang luar biasa itu
bilang sama ayahnya, "Ayah, kenapa engkau nikahkan aku dengan orang kayak gini? Orang yang lemah imannya. Kenapa? Dia masih punya sepotong roti dan air putih aja merasa tidak bersyukur. Seharusnya itu adalah nikmat yang mulia." Wah, berarti ini seorang wanita cuma nama roti aja bersyukur. Kadang ada wanita, Masya Allah, udah dipenuhin sampai leher. Masih aja. Roti mulu maksudnya pelet. Disemutin dong. Minta kalung yang segede-gede rantai motor gitu kan. Ini enggak, ternyata begitu. Akhirnya dikasih, Bu, subhanallah, ibunya dari ini juga bergembira, kemudian masyarakat juga merasa kagum. Ya, dan orang akhirnya bertanya, "Kenapa engkau memilih calon suami buat anakmu seperti ini?" Akhirnya ringkasnya nih, karena ini ceritanya panjang ini. Panjang, Bu. Ini sampai habis lebaran Bisa nginep Ibu di sini ya. Nggak akan selesai gitu. Ini saya ringkas. Kata Said bin Musayyab, ya sebetulnya saya tidak ingin anak saya masuk dalam lingkungan istana, dia bergelimang dengan harta. Takutnya dia kena fitnah dunia. Karena dunia itu telah banyak melenakan manusia. Allahu Akbar. Ya biarin deh dia di tangan orang yang soleh. Supaya dia bisa tetap menjadi wanita yang soleha. Ya, luar biasa. Mungkin itu sebetulnya masih ada kelanjutannya. Tapi saya mau ngambil hikmah dari kisah tadi. Belajar dari generasi yang terbaik. Yang pertama ya, yang dipuji Rasul adalah para tabi'in. Ya, di sini adalah Said bin Musayyab rahimahullah. Tidak silau dunia, tidak takut oleh penguasa. Walaupun raja berapa kali manggil, dia punya sikap sendiri. Kemuliaannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Said bin Musayyab menikahkan putrinya kepada seorang yang secara duniawi lebih rendah. Ya, Bu. Namun pencinta ilmu dan pendamba kehidupan akhirat. Padahal ya kita tahu putrinya itu sudah dipinang untuk putra mahkota. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga, ini panduan mencari pasangan yang taat, yang soleh, yang beriman kepada Allah. Insya Allah rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia. Amin. Harta doang bisa habis, cantik doang bisa hilang, ya kan? Nah, kemudian ini mungkin ada juga istilahnya kalau kata orang joglo, like father, like son. Ya kan? Ya. Bapak me anak. Bagaimana anak, bagaimana bapaknya. Ini ya bapaknya juga soleh dan alim, anaknya juga ternyata seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga soleh. Dan pemirsa hikayat juga semuanya soleh, solehah ya kan. Insya Allah anak-anaknya juga jadi solehin dan soleh. Amin. Itu mungkin kita pertanyaan. Haji. Ya. Kita maju ke depan. Nanti yang bertanya akan mendapatkan Al-Quran yang sudah dibungkus tas, Pak. Wah iya. Ya. Tapi ininya nggak dikasih. Bu. Ya enggak punya sini. Ininya punya Indosiar gitu. Ya. Subhanallah. Belum dibuka aja udah kebaca. Ustaz. Ya berwarna, ada tajwidnya. Ya Bu. Jadi Ibu bisa baca misalnya. Di sini khalidina fiha abada. Udah ada tuh mana mat tabi'i. Ya. Gitu. Buat yang nanya tuh ya. Buat yang nanya. Buat yang jawab. Yang jawab memang udah ada. Buat yang nggak nanya juga dikasih. Alhamdulillah. Dikasih tahu harganya berapa belinya di mana. Kirain beneran. Ini yang bertanya. Oh, ada yang mau nanya. Oh, kirain nggak ada yang mau. Nah, oh, ada. Ya kan? Oh iya, Ibu. Waduh. Ibu sebelum nanya aja perasaan Quran udah di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujatmi dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Ya. Yang mau ditanyakan, penolakan yang dilakukan oleh Said saat dipanggil oleh Al-Walid Ibnu Abdul Malik, apakah itu merupakan suatu ketidaktaatan kepada pemimpin? Ya, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Ibu itu ada jeda sedikit? Ya sebelum salam dia ngelirik tas. Dia bilang sama warna bangkunya kan. Jadi Bu, di sini
penolakan itu bukan ketidaktaatan kepada penguasa. Karena di dalam ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat sama Allah, taat sama Rasul dan para pemimpin. Tapi ini urusan menikahkan, urusan wali. Orang tua boleh nolak. Itu wali aja. Iya. Selain nggak boleh ikut. Ini bukan wali grup musik, orang tua. Orang tua. Ya. Slang mau wali lagi nonton sekarang, ya kan. Jadi, ya Bu, begitu. Bukan ini penolakan atau bukan ketidaktaatan. Tapi wali menentukan. Ibu kalau ada orang laki-laki datang meminang anak ibu, agamanya ridho, nikahin. Siapa tahu, harta bisa dicari. Iya. Ya Bu ya. Buat apa kalau harta jadi fitnah? Biarin gaji cuma 80 juta sebulan, yang penting apa? Yang penting so. Itu mah cukup. Iya. Presiden aja gajinya nggak segitu. Iya. Ada lagi, Bu? Oh iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elida Agus dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Saya mau bertanya pada Ustadz. Iya. Ya. Secara rasional, jika terjadi pada kehidupan kita, kita memilih seorang raja menjadi menantu kita ketimbang seorang penuntut ilmu, apakah salah itu, Ustadz? Baik. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz pasti menjawab. Iya. Tapi tidak sekarang, nanti setelah yang berikut ini. Tetap di Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih tetap di Hikayat. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Ibu Sukaisih tadi. Untuk Ibu Ibu Elida Agus. Nah, maksud saya seperti itu. Ibu Elida Sukaisih. Agus. Oh, Ibu Elida Agus. Ya, silakan. Jadi sebetulnya ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi ya secara rasional, kalau raja yang datang melamar sama penuntut ilmu, kayaknya kita pasti milih anak raja. Oh iya dong. Ya, Apakah itu salah? Ya sebenarnya nggak salah. salah. Nggak salah. Belum tentu juga anak raja ini nggak beriman juga kepada Allah Subhanahu. Karena ini masih dalam kekhalifahan kaum muslimin. Tapi apa yang dilakukan oleh Sa'id ibn Musayyab, ini memang ketakwaan memang beda ya Bu ya. Ketakwaan itu memang Beda. Walaupun mungkin kecenderungannya ya kita juga akan memilih itu dong. Wah mulia, pasti barang antarannya juga. Ya, lemarinya udah 2 kontainer misalnya. Tempat tidurnya udah. Wah, lebar selapangan tenis. Iya kan. Mungkin kan ada tempat tidur nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 16. Cak kopral. Iya kan. Bisa main futsal di kasur ya kan. Tapi lebih milih. Penuntut ilmu kan punya apa sih? Buka puasa aja sama roti sama air doang. Minyak rem Subhanallah. tadi tuh. Minyak zaitun. Oh, minyak zaitun. Ya. Emang kok pajak pakai minyak rem ya kan? Jadi begitu ya Bu. Sebenarnya nggak salah. Tapi ini beliau punya alasan. Nanti kalau anak saya masuk ke lingkungan istana, wah mungkin di istana gelasnya aja mungkin Dari beling. 2 hari beling ya kan itu. Emang gelas dari beling. Nggak raja. Mungkin ya. Mungkin indah. ini Pak Ustadz. Apa tuh? Bukan soal rajanya tidak soleh atau anaknya. Mungkin takut anaknya jadi tidak soleh. Subhanallah. Oh saya. Ya. Udah bisa menyimpulkan. Iya kan?
Jadi dia takut anaknya jadi terkontaminasi oleh harta. Orang ada waktu lagi miskin taat, Bu. Di masjid aja. Pas udah kaya. Ya, emang dulu nggak punya rumah jadi dia main di masjid itu. Tapi begitu dia kaya lupa, Bu. Lupa ibadah. Jadi ada kadang kemiskinan itu justru memberikan kebaikan. Kecuali ibu-ibu walaupun kaya semua nih, pemirsa kaya tuh kan Masya Allah, ini orang-orang kaya semua. Alhamdulillah, tapi kaya tawadu, rendah hati. Nggak pernah nyombongin diri. Bayar tolnya ditawar sama ibu-ibu. Bayar tol ditawar mana bisa Ya, ya. saking tawadunya kan rendah hati. Bukan, itu malu-maluin. Pertanyaan lagi, siapa tahu masih ada ya kan. Bayar tol ditawar. Oh ibu, ya. Jangan ditawar Bu ya tol. Bayarlah dengan uang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulyono dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo Barat. Iya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Kejelekan Muka saya? ya bagaimana? Bukan. Ini kali. Kejelekan akhlak dari para wanita zaman sekarang dan kecenderungan materialistis, apakah itu tanda kiamat, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu ini kejelekan akhlak dan kadang-kadang materialistis. Ya kan? Pokoknya saya mau kalau dia datang ke rumah saya pakai mobil. Yang bannya banyak. Kontainer dong. Atau kadang-kadang ada orang yang pandangannya seperti itu. Ya, tadi saya bilang sebenarnya sih sah-sah aja, minta mahar tinggi. Ibu juga seneng kalau menantunya misalnya ya memberikan mas kawin. Ya cuma 2 kilo emas murni misalnya. Dibayar tunai gitu. Tunai. Seneng. Ya kan? Ini udah 1 gram ngutang lagi gitu. Seon-seon gitu. Enggak, kan ada akad nikah itu bisa dihutang maharnya gitu kan. Itu leasingnya datang juga? Kagak, emang mau kredit mobil gitu ya. Ya jadi memang yang pasti ya. Karena kalau dulu ternyata si putrinya ini begitu suaminya merasa malu punya makanan cuma roti doang, nggak punya makanan yang lain, dia bilang kamu seharusnya bersyukur sama Allah. Ini ya merupakan tanda bahwa dia adalah wanita yang qanaah. Ibu tahu qanaah? Nah Bu, anak kecil mumun. Qanaah itu merasa cukup. Cukup. Bukan yang konanya. Maksudnya nanya mulu. Ini qanaah. Ini qanaah. Qanaah itu bahasa Arab. Aslinya dia cukup aja. Cukup. Dikasih belanja 60 juta sehari. Kalau ini kalau konanya nanya mulu. Ini kok kurang? Kata suaminya ngasih anak yatim. Bener nggak nih? Anak yatim apa ibunya? Ya kan anak yatim ada ibunya gitu kan. Kalau anak piatu nggak ada ibunya. Nggak ada ibunya. Jadi begitu ya Bu, emang nih aduh udah kayak gitu, kecuali mungkin anak-anak kita yang terdidik. Karena ini kan juga mungkin ada yang di belakang-belakang ini ada yang mungkin umurnya baru 18 tahun ya kan. Baru 17. Iya. Ini insya Allah bukan wanita yang pandangannya hanya harta. Begitu ngelihat orang penampilan, sekarang banyak loh orang tertipu dengan penampilan. Iya. Jasnya sampai 4 lapis, ya kan? Bawa map, Iya. atau nyopet di bus. Iya, nggak tahu debt collector dia, ya kan? Oke, Gitu. dilanjutkan. Pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Oh, nggak iya. jadi? Oh, jadi. Jadi. Tas hilang Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani Hidayat dari Majelis Taklim Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Wah, ini presenter nih. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, persiapan apa yang harus dilakukan apabila seseorang ingin menikah? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya
Ibu Ani Hikayat membawa manfaat. Oh, ini kayak tiba muka. Ya beda tipis Hidayat. Oh iya. Tinggal ganti dia Mekah doang ya. Apa persiapan menikah? Ya prewed. Prewedding gitu ya. Ya, saya mau jawab ringkas ya. Yang paling penting tuh sebetulnya emang keimanan. Yang pertama tuh keimanan. Iman itu akan mendewasakan orang. Ya. Ada orang umurnya 19 tahun tapi dia matang secara Agama. ya secara psikologis dia tuh siap. Ya kan? Ada orang umurnya sih udah tua tapi dia tidak matang. Yang pertama tuh dia keimanan. Nikah tuh buat apa sih? Nikah perintah Allah. Nikah adalah menjalankan perintah Allah. Untuk melihat kematangan apakah kita harus berbalik? Emang ente goreng telur. Kematangan dibalik. Ini maksudnya ada. Saya sendiri nikah umur 21. Iya kan? Dulu waktu ada teman saya sekantor umurnya 33, dia bilang, "Kamu anak orang mau dikasih makan apa?" Ya, saya aja belum sanggup. Padahal dia lebih senior. Kerja di situ udah lebih lama. Dia bilang, "Saya takut nanti anak saya mau dikasih makan pasir." Saya bilang, "Anta lan tatazawwad hatta yaumil qiyamah." Ya, kamu kalau begitu prinsipnya nggak akan nikah sampai hari kiamat. Allah Maha Kaya. Allah akan cukupin kita. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, Allah yang cukupin kita. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dia masih punya pekerjaan, punya ya persiapan untuk sandang, pangan, papan. Nggak harus punya. Yang penting dia bisa ngontrak. Ya, mungkin dia ngontrak apartemen 3 kan begitu. Berarti kan dia sanggup gitu kan. Begitu ya. Ya. Dan akhirnya dia membaca, dia tahu nikah ini adalah merupakan sunnah Rasulullah. Insya Allah pernikahannya adalah pernikahan yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Mungkin buat anaknya nanti atau buat cucunya dibekelin dengan itu, ya. Begitu Ji. Sekarang kesimpulan kita kemana? Ke situ apa ke podium? Ke sini masa ke Bandung? Jadi terakhir saya mau kasih kesimpulan, ya. Ya, seperti tadi kita belajar dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang tidak melihat dunia segalanya. Tapi orang menjadikan, dunia itu nggak lebih dari sayap nyamuk, Bu. Hina. Bangkai kambing aja Nabi tunjuk, ini lebih hina dari dunia. Allahu Akbar. Tapi orang ribut, saling sikut, saling injak. Ya, untuk mendapatkan dunia yang nggak lebih daripada na'udzubillah wal iyadu billahi min zalik. Mudah-mudahan dunia kita bagus, akhirat kita bagus ya Bu ya. Dan anak-anak kita semua dapat pasangan yang pas. Amin. Ya, yang langgeng rumah tangganya. Jangan sampai pacaran 17 tahun, nikah baru 2 bulan cerai. Na'udzubillah min Zalik. pacaran dari TK. Ya kan? Pas baru nikah, baru di KUA udah putus ya. Putus. Na'udzubillah min. Zalik. Begitu aja Haji Komeng Jadi yang untung cuman penghulu Ustaz. Iya. Udah nikahin lagi. Ya, sebelum kita menutup juga kalau ada yang mau melihat materi-materi tentang Hikayat, bisa dilihat di Twitter di @hikayatid. Ya. Ya, demikian kisah yang dibawakan oleh Pak Ustadz Subki Al-Bugur yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik ibu-ibu yang ada di studio maupun pemirsa di rumah. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Hikayat membawa manfaat. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت بالآيات
المدينة مرحبا يا خير دار